Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore ini alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hujannya. Kita yakin bahwa turunnya hujan ini bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita berdoa kepada Allah agar hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Maka kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Hadyu An-Nabawiyyu, petunjuk kenabian fi tarbiyatil aulad, dalam mendidik anak, fi dhawil kitab wa sunnah, dalam naungan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Bapak Ibu, kita mengingatkan diri kita senantiasa bahwa bagi para orang tua sudah menikah, punya anak, niku terkena kewajiban untuk belajar ilmu mendidik anak. Jadi ketika seseorang, bahkan kata ulama, seseorang hendak menikah, belum menikah, dia punya keinginan menikah, itu sudah terkena kewajiban belajar ilmu nikah dan efek dari nikah. Dia menikah punya anak padahal baru pengen nikah. Maka tidak heran sekarang ada beberapa negara di luar Indonesia, setahu saya, itu malah bikin pelatihan on becoming parents, menjadi orang tua bagi murid SMP. Jadi anak SMP sudah diajari bagaimana menjadi orang tua yang baik, yang benar. Sehingga kalau ada anak-anak kita ke usia SD kelas 5, 6 atau SMP, SMA, beli buku-buku berkeluarga, boleh nggak buatan? Boleh. Saya sudah mikir nikah semenjak SD. Makanya nggak pacaran. Mikir pacaran atau grogi lah. Baca tanggung jawab jadi orang tua sesuai Islam kan langsung bikin grogi. Weh, kok ini nggak pacaran. Jadi nggak minat pacaran. Bahkan ini sebagian berpendapat, bahkan termasuk buku nikah, asal nikah yang Islami. Cuma memang harus ada diskusi yang intens. Jadi anak 6 SD, 1 SMP mikir nikah yang merepoti bapak ibunya. Beda dengan belajar ilmu nikah. Karena kalau belajar ilmu nikah dia akan tanggung jawab. Tetapi tentu bukan waktu yang tepat untuk diskusi pernikahan di usia SD, SMP pada situasi di mana orang tua dan anak belum sepenuhnya siap menikah. Tapi kalau bicara atau belajar tentang berkeluarga, maksudnya bagaimana tanggung jawab berkeluarga, itu sebagian sudah masuk ke level yang serius, bikin pelatihannya, bikin program penyiapan anak remaja agar siap berkeluarga, sehingga muncul tanggung jawab pada diri anak. Karena ini berkaitan dengan besok kalau kamu jadi bapak, apa yang harus kamu lakukan, besok kalau kamu jadi ibu, apa yang harus kamu tunaikan. Kan yang muncul adalah tanggung jawab. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, itu saja baru proses akan menikah. Apalagi seperti kita ini sudah menikah, sudah punya anak, maka terkena kewajiban secara nafsiyah, secara pribadi untuk mau belajar sungguh-sungguh ilmu mendidik anak sesuai Islam. Karena perintahnya memang fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan.
hadapkanlah wajahmu ini kepada agama ini secara hanif. Tidak malah kita belajar ilmu mendidik anak versi non-Islam. Karena kalimat hanifan di kalangan ulama, hanif ini artinya belajar ilmunya ini ilmu dari Islam, bukan, mohon maaf ya, bukan dari Yahudi. Kalau di hadisnya kan langsung disebut oleh Rasul, fa'abawa yuhawidani, bukan Yahudi berarti, yunasirani, bukan dari Nasrani, ayumancisani, atau bukan dari Majusi, bukan, tapi minal Islam. Nah, oleh karena itu amat sangat penting, strategis bagi kita untuk memiliki, membaca kitab-kitab tarbiyatul aulad fil Islam. Tadi saya ada agenda juga, mereka nyebutnya kajian parenting, terus saya sampaikan yang tepat sebenarnya adalah pendidikan anak dalam Islam. Lalu saya tanya yang hadir, ibu-ibu, kebetulan yang hadir semuanya emak-emak, nggak ada bapak-bapaknya. Ibu-ibu, tanggung jawab didik anak itu pada siapa? Orang tua. Oke. Orang di antara orang tua, bapak atau ibu yang lebih bertanggung jawab? Pada diem. Terus kalau menurut dalilnya itu pada bapak, baru pada ibu. Maka belajar mendidik anak bagi bapak-bapak ini wajib, nopo sunnah, nopo mubah, wajib. Jadi kalau bapak-bapak nggak belajar ilmu didik anak, ini dosa, nopo dosa. Konsekuensi hukumnya begitu. Karena kalau tidak memiliki ilmu mendidik anak yang benar menurut Islam, lah terus dia didiknya pakai apa? Kan nggak mungkin kalau nggak tahu ilmunya. Jenengan sholat itu kalau anak kecil usia 7 tahun ke bawah itu nggak wajib sholat. Diperintah sholat saja belum boleh. Tetapi begitu anak usianya 7 tahun, wa'muru abna'akum bis-shalah wa huwa sab'a sinin, 7 tahun diperintah sholat, dididik, dibimbing, dia belum kena kewajiban. Begitu dia, tetapi karena sudah ada perintah sholat, dia dididik, dibimbing, dibina. Agar apa? Agar ketika dia 10 tahun sholatnya sudah beres. Maka kalimatnya sampai diberi hukuman, wa daribuhum wa huwa asyara sinin. Jadi ini konsekuensi diberi hukum. Kenapa? Karena semenjak 7 tahun harusnya ada perintah, ada pendidikan, pembimbingan, pembinaan, pengecekan. Bagian dari pembinaan adalah dicek wudunya sudah benar belum, sholatnya sudah benar belum. Tanggung jawab sinten? Tiang sepahipun, orang tuanya. Ini yang paling penting, bahwa orang tuanya minta bantuan orang lain, yaitu guru-guru, monggo. Tetapi tanggung jawab anak ini pada orang tua. Maka ketika anak itu 10 tahun harusnya sudah beres sholatnya, nopo dereng? Harusnya sudah. Maka kalau kita temukan sekarang anak usia 10 tahun ke atas kok sholatnya naudzubillah amburadul, itu sing salah sinten? Untuk poin harus ditunjuk orang tuanya. Bahwa orang tuanya meminta bantuan orang lain silahkan, tetapi tanggung jawab pada orang tua, khususnya bapak. Maka berbahagialah jenengan kalau anak-anak jenengan sebelum 10 tahun atau 10 tahun sholatnya sudah baik, sudah beres, alhamdulillah. Jadi saya kok melihat banyak orang tua itu nggak sadar bahwa ternyata tanggung jawab didik anak itu pada dia. Karena saking nggak sadarnya dia nggak belajar. Tadi para orang tua yang tadi pagi itu saya tanya, ibu-ibu punya buku mendidik anak sesuai Islam bukan? Banyak yang geleng-geleng. Jadi ini sekian banyak ibu-ibu yang hadir tadi itu satu buku pun nggak punya. Lah itu pripun nih ujar. Terus sudah nggak punya bukunya, kemudian nggak punya kajian rutin yang tentang mendidik anak secara Islam. Nah, pripun ini? Maksud saya berarti kesadaran di kalangan muslimin ini, mohon maaf ya, masih sangat rendah tentang kewajiban ini. Makanya kalau ada kajian parenting seringkali orang mohon maaf yang hadir cuma ibu.
Bapak-bapak, alhamdulillah kalau isajadah pun mulai kata, alhamdulillah. Dan ini menggembirakan karena bagi saya ini berarti satu di antara tanggung jawab sajadah ini kan mengingatkan kita semua ya, saya sendiri, ya Bapak Ibu wali santri di sini, baik terutama ini juga nanti Ustaz Kurniawan kita perlu sampaikan ke santri dalam. Jadi santri dalam mungkin mulai pekan depan kita undang ikut hadir. Masalah nggak datang nggak apa-apa, tanggung jawab kita sudah menyampaikan. Kalau yang jauh bisa melalui online. Jadi ini kenapa? Karena ini tanggung jawab bareng-bareng. Mentang-mentang anaknya sudah dimasukkan ke pondok terus gak gelem sinau, salah. Karena tanggung jawabnya qu anfusakum wa ahlikum naro itu kepada orang tua, khususnya bapak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Hadi An-Nabawi, sudah pembahasan ke-12. Ini sebenarnya ini subbab ya, subbab ke-12. Al-adhan fi idzan al-maulud. Maaf, fi idzanul maulud. Maksudnya ini udhunul maulud. Adzan di telinga bayi, sawa kana zakaron au unta, sami kemawon itu untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dari Abi Rafi' berkata ro'aitu. Jadi ini melihat af'alnya Rasul. Karena hadis itu terdiri dari 3 ya. Aqwal, qaul, perkataan, lalu af'al, perbuatan, kemudian ahwal, keadaan, termasuk pendiaman Rasul. Jadi Abu Rafi ini berkata, aku melihat Rasulullah SAW adzana fi udhunil Hasan ibni Ali hina wa waladathu Fatimah bis-shalah. Jadi aku melihat Rasulullah SAW adzan di telinga Hasan bin Ali saat Fatimah melahirkannya dengan adzan sholat. Maksudnya adzan itu seperti adzan orang sholat. Ya tentu tidak teriak-teriak kayak di mikrofon ya. Pak pun nanti kan adzan putra putrinya. Ya kalau belum nanti diulang. Yang kelupaan ya lah dulu nomor sesar sebenarnya juga nggak masalah kan, yang setelah sesar bisa diadzan. Nah itu nanti diadzan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Tapi kalau hadisnya niku adzan ini dibahas oleh para ulama. Hadis ini statusnya apa? Karena hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kemudian oleh Abu Daud, oleh At-Tabrani, ada juga yang bacanya At-Tabarani, lalu oleh Ahmad. Jadi ada yang mensahihkan hadis ini, ada juga yang mendhaifkan. Ini kaitannya dengan jalur yang mana? Jalur Imam Ahmad, Al-Albani menghasankannya, bisa dipakai. Tapi jalur yang Abu Dawud itu didhaifkan. Jadi karena jalurnya lumayan banyak, kemudian ada yang hasan, ada yang dhaif, maka secara umum ini amalan yang bisa dilakukan. Dan ada banyak hikmah pada adzan ini. Kenapa? Karena ketika bayi lahir, alangkah baiknya yang pertama dia dengar adalah kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah, kalimat-kalimat yang memuliakan Allah Ta'ala. Dan di dalamnya itu salah satunya ada nama syahadat, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai 2 kali ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kalimat-kalimat yang sangat baik. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan seterusnya. Ini kalimat yang baik.
Sehingga dengan kalimat-kalimat baik ini, telinga anak, inna sam'a wal basara wal afidah, kan yang pertama disebut Allah dalam sekian ayat, itu pintunya ilmu adalah pendengaran. Maka Bapak Ibu jangan menyepelekan apa yang kita dengar, jangan menyepelekan apa yang didengar anak-anak kita. Kan cuman lagu itu bisa menjadi pintu kebaikan atau kerusakan. Kalau lagunya baik, sebagian ulama membolehkan. Kalau tanpa musik, kalau pakai musik nanti ada perdebatan ya. Walaupun sekali lagi jumhur membolehkan dengan ada yang bilang jumhur, ada yang bilang sebagian, tapi intinya ada khilafiyah. Tapi kalau masalah lirik itu semua sepakat harus baik, tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Tapi kalau liriknya sudah jelek, sudah selesai. Mau pakai musik, nggak pakai alat musik, sami kemauan, itu hukumnya haram karena liriknya jelek, liriknya ngajak maksiat. Nah, ini Allah ajarkan melalui Rasulullah SAW. Anak lahir diperdengarkan azan di telinga kanan, nanti ada tambahannya iqamah di telinga kiri, sehingga yang pertama kali masuk ke telinga anak adalah kalimat-kalimat kebaikan. Satu di antaranya adalah syahadatain, karena di dalam azan ada syahadatain. Maka ini seperti mentalkin. Talkin ini sebenarnya, talkin ini kata ulama adalah kita mengucapkan sesuatu agar orang yang ditalkin, anak yang ditalkin itu menirukannya. Ya tapi yang namanya bayi nih langsung menirukan gitu, coba jenengan gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia Allah malah jenengan sih geger. Jadi talkin itu artinya kita berharap anak itu menirukan, baik dia sudah bisa maupun belum. Maka nanti kita ambil hikmah dari Allah mengajarkan al-asma kullaha. Jadi Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam itu nama-nama semua benda. Nek menurut jenengan, Nabi Adam waktu awal diciptakan itu dari bayi, owek-owek atau langsung gede? Nek jenengan bayangkan ini, menurut ayatnya itu langsung gede nomor dari bayi dulu. Langsung besar gitu, langsung besar, langsung ganteng, nggak pakai kecil, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ini juga jawaban Allah kalau ada orang yang heran, kok ada manusia kayak Nabi Isa nggak punya bapak, hanya punya ibu, kok bisa? Itu cara Allah gampang. Loh, kamu tuh heran, Nabi Isa nggak punya bapak tapi punya ibu. Kenapa kamu nggak heran? Nabi Adam tuh, kami pilih Adam. Nabi Adam itu sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kamu nggak heran. Nabi Isa masih punya ibu, kamu heran. Ya lebih gampang. Oh masih punya ibu. Nah, bedanya nanti Nabi Isa menurut jumhur ulama dilahirkan bayi. Jelas itu ya, di ayatnya jelas. Lalu ya bayi biasa, cuma punya keajaiban bisa ngomong. Kalau Nabi Adam nggak pakai bayi, langsung sudah gede, ganteng, tingginya situna ziroan 30, 60 ziroan itu kira-kira 30 meter. Masya Allah. Jangan bayangkan bapak-bapak besok nanti nyari pohonnya tingginya 30 meter. Karena menurut para ulama, besok para lelaki masuk jannah itu tingginya hamil Adam, seperti Nabi Adam. Wah, jangan bayangkan punya tinggi 30 meter, Pak. Masya Allah. Itu bukan hanya tingginya, semuanya ya membesar, tambah gagah. Nah, dan tidak ada sakit. Makanya kalau hari ini kita berpayah-payah, kita sholat, kita baca Quran, kita ngaji, kita infak, kita sedekah, kita didik anak, itu laisa lidunya. Jangan nyari dunia, rugi, nyari akhirat. Karena di akhirat itu alhamdulillah tidak ada lagi capek, tidak ada lagi derita, tidak ada buang hajat, tidak ada tua. Semuanya tetap seperti adanya, muda, sehat, boleh ganti cakep senantiasa selamanya. Dan guys, yang pertama ini adalah bagian dari memperdengarkan yang baik-baik. Kemudian tadi ya, mentalkinkan
syiar Islam. Ketika anak itu lahir ke dunia, maka yang dia dengar adalah syiar-syiar Islam. Jadi di satu sisi itu mengagungkan Allah, di sisi yang lain anak mendengar syiar-syiar Islam dengan kalimat-kalimat yang ada dari azan tadi. Maka sebagaimana kita juga diperintahkan mentalkinkan kalimat tauhid saat seseorang itu mau keluar, begitu pula kita harus memperdengarkan kalimat-kalimat yang baik, thayyibah saat anak baru lahir. Sebenarnya kalau hadisnya di awal juga sama gitu. Lakinu auladakum bila ilaha illallah. Jadi ketika anak-anak kita lahir, kita disuruh talqin dengan talqin la ilaha illallah. Nanti saat seseorang mau meninggal dunia, kita juga diminta talqin inda hurujihi minha, saat seseorang itu mau keluar dari dunia. Di kalangan para sahabat nih Bapak Ibu, itu dibahas di kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Al-Tifl, itu biasanya 7 kali. Nah, nanti jenengan boleh praktek 7 kali kepada anak. Jadi mentalkinkan kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah itu sebanyak 7 kali. Kemudian ada faedah lain, yaitu syaitan itu lari min kalimatil adzan. Jadi ini Ustaz Wahyu Kurniawan merasakan sendiri ya, setelah masjid ini difungsikan, lalu 5 kali sehari ada adzan dan iqamah, itu suasananya beda sekali, amat sangat beda. Jadi ceritanya, mohon maaf ya, cerita saya sudah beberapa kali sebut ya. Di sini ceritanya dulu aneh-aneh. Ya ada sekolah aneh-aneh. Saya sih nggak lihat ya. Tapi santri-santri yang terganggu oleh makhluk gaib itu lihat yang aneh-aneh ya, semacam-macam. Maka satu di antara terapi lingkungannya versi Islam adalah didirikan masjid atau mushola, diperdengarkan azan 5 kali. Masya Allah, itu suasananya sudah beda. Apalagi kemudian santri-santri dianjurkan di tiap sudut ini, selain kamar mandi itu saja ya, itu mereka biasa murojaah Al-Quran. Itu Masya Allah, beda sekali efeknya. Dulu jalan kaki dari sini ke Wirokraman, ke pondok satunya atau bolak-balik, itu suasananya sudah beda. Ya selain gelap ya, suasana sudah ngoten niku lah. Sekarang biasa aja. Sekarang orang kampung jalan jam 8, 9, 11, 12 sudah biasa. Alhamdulillah. Dulu kata Bapak Ibu warga-warga sekitar, Ustaz, dulu niku bar maghrib pun wedi. Habis maghrib sudah banyak yang takut. Apalagi kok habis Aisyah. Itu hanya orang-orang pilihan katanya. Itu pun sambil enggak berani pelan-pelan. Karena memang suasananya itu segitunya. Nah, maka di dalam memperdengarkan azan dan iqamah di telinga anak-anak yang barusan lahir ini, ada juga ikhtiar untuk membuat lari iblis dan wadyabalanya. Kenapa? Karena mereka ini suka mengganggu bayi-bayi. Makanya nanti ada ajaran dari Rasulullah SAW, doa khusus untuk bayi atau untuk anak 5 tahun ke bawah. Kadang saya pakai untuk yang gede-gede. Tadi saya guyoni istri saya guyoni Ayruki bikalimatillah ta'ala, karena doanya memang baik. Jadi ya, nanti bapak-bapak yang hafal kadang-kadang diguyoni istrinya kadang-kadang kalau bapak-bapak lagi males ngaji nomor-nomor diguyoni juga. Bukan bikalimatillah ta'ala. Nggak mau doanya baik. Itu sama seperti bapak saya. Itu kalau ngasih makan lele, kan bapak saya punya kolam lele di lantai 3. Itu sambil nyebar makanan tuh doanya nomor Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Saya awalnya itu iskal, heran. Mak, kok ngagem donga itu tok? Loh, dongane kan apik lho, doanya kan baik.
Ya, jadi ya kita ngasih makan lele biar berkah, biar ini jadi rezeki yang berkah lelenya. Dan masya Allah, memang lele bapak saya itu gede-gede, gino sehat. Nah nanti ada tekniknya, kalau mau dipanen kasih dedaunan, jangan dikasih pelet dulu selama beberapa hari. Itu masya Allah, namun rasanya itu jadi enak. Itu rahasianya. Saya nggak tahu kalau lele sini harusnya gitu ya. Lele sini juga setahu saya kalau mau dipanen kasih dedaunan dulu. Moga-moga masih bertahan ini. Dan terus ibu bapak sekalian, ada banyak hikmah. Beberapanya adalah tadi ya, setan akan pergi karena setan tidak akan suka dengan kalimat azan. Kemudian ini beberapa hikmah yang lainnya. Ini sebenarnya hikmahnya berkaitan dengan tidak di kitab ini, tapi saya ingat kitab judulnya Intelligent Heart, Unique Heart. Ini sengaja tulisan Dr. Buhar Mustaq tentang efek zikir, efek kalimat-kalimat thayyibah kepada anak, bahkan janin. Ini pakai risetnya menarik. Jadi ada riset tentang heartbeat, detak jantung janin bayi saat masih di perut ibunya. Ketika ibunya ini tenang, maka detak jantung bayi ikut tenang. Ketika ibunya ini gelisah, maka detak jantung bayi menunjukkan kegelisahan, semrawut, sehingga mempengaruhi otaknya, psikologisnya. Sampai nanti kalau nggak hati-hati, anak ini lahir dalam kondisi bermasalah. Karena saat ibunya hamil, sering ibunya kena masalah, gelisah, halau, dan sebagainya. Begitu bayi lahir itu juga risetnya, bayi itu kalau ibunya atau bapaknya atau orang dewasa di sekitarnya tenang, dia ikut tenang. Makanya sampai ada riset di bagian mana bayi paling senang digendong. Ibu-ibu, saya mau tanglet, bayi itu mudah diem kalau gendong kanan apa gendong kiri? Kiri ya. Kenapa kanan? Bapak-bapak saya tanya, bapak-bapak jenengan gendong bayi jenengan apa bayi sana? Boleh bebas, bayi tetangga ya boleh. Itu yang tenang kanan apa kiri? Gini apa gini? Yang nggak bisa jawab berarti jarang gendong ini. Ini ada risetnya, saya juga takjub. Ya saya melakukannya tapi nggak sampai segitunya. Ini masya Allah diteliti, ternyata bayi itu paling tenang kalau digendong di sebelah kiri. Itu ada risetnya, ada alasannya macam-macam ya, tapi masya Allah. Nah, satu di antara yang menenangkan bayi, ini kalau ini versi Islam, itu adalah ketika mendengarkan kalimat-kalimat kebaikan seperti bacaan sholat, Quran, bacaan azan, iqomah, kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kita ini sangat beruntung, masya Allah, punya agama Islam itu wis beruntung sekali. Karena kita diajari detail-detailnya apa yang harus dilakukan bahkan sebelum anak lahir sampai kemudian anak lahir. Terus memperdengarkan kalimat-kalimat kebaikan seperti azan itu memiliki banyak sekali manfaat. Sebagian hikmahnya terungkap sekarang, yaitu menenangkan anak, sehingga secara kejiwaan anak tumbuh lebih sehat mentalnya dan juga syarafnya. Karena ini riset yang lain lagi menarik oleh Dr. Buhar Mustaq ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata syaraf-syaraf berpikir, aklun itu paling berpengaruh itu laisa fil dimag, bukan di brain, bukan di otak, tetapi di mana? Fil qalbi, di jantung. Jadi akhirnya jantung ini. Makanya kalau orang tenang itu kan degupan jantungnya tenang. Tapi kalau orang gelisah kan jantungnya juga berdegup lebih kencang. Nah, anak baik belum lahir namanya janin maupun setelah lahir namanya bayi, kalau detak jantungnya tenang, itu secara psikologis insya Allah lebih sehat.
Dan itu satu di antaranya dengan kalimat-kalimat seperti azan. Nah ini saya sedang punya apa namanya, nyebutnya apa gitu, memberi tugas ke anak nomor 4, kan baru 5 tahun, jadi kan belum punya kewajiban sholat. Tapi saya tawari, kalau mau azan di rumah ya yang keras. Jadi di rumah saya itu sekarang hampir tiap hari anak nomor 4 itu azan dan iqomah. Habis azan itu dia karena sama ibunya di rumah, nanti dia yang menata sajadahnya, pokoknya rapi-rapi. Apalagi kemarin kebetulan nomor 3 sakit sehingga sholatnya bertiga. Ini yang kakaknya sudah ke masjid kembali. Ini pokoknya kalau memang ada kesempatan dia azan, dia iqomah. Kadang untuk zuhur asar iqomahnya di masjid Kiro Rahman sini. Tapi dites dulu, sudah dilatih karena latihannya tiap hari. Sekarang sudah fase azan, sudah fase iqomah. Ya kadang anak-anak kadang lupa, makanya tetap ditunggu ini. Tapi sebenarnya secara prinsip sudah bisa azan dan iqomah. Nah, tadi pagi saya masuk ke ruang-ruang kelas kutab, terutama prakutab sama kutab 1. Saya tanyai yang putra-putra yang datangnya kira-kira 7:30. Sudah bisa azan belum? Sudah bisa iqomah belum? Kalau belum, nanti minta bapak di rumah dan minta ustadz di sajadah untuk ngajari azan dan iqomah. Karena itu fungsinya bukan hanya untuk mengusir tadi ya jin kafir dari dirinya atau dari sekitarnya, tetapi juga bisa membantu kecerdasan ruhiyah anak. Ingat, yang dimaksud kecerdasan oleh para ulama ini seperti kata Imam Al-Ghazali dan yang lainnya adalah kecerdasan qalbiyah. Karena memang ini risetnya Dr. Barmesa di jantung. Bahkan ada yang mengatakan minimal 40.000 saraf berpikir ada di jantung. Lumayan banyak ya, sekitar 40.000-an saraf. Pengaruh jantung ke otak lebih besar daripada pengaruh otak ke jantung. Ini ada dalam bukunya tadi, Intelligent Heart, Unique Heart. Kemudian bahasan ke-13, yu'aku anisibti li aktsari min arba'ati ashhur wa yusamma. Jadi ini anjuran para ulama, kalau ada janin usianya sudah masuk 4 bulan lalu meninggal, maka dia tetap dianjurkan diakikohi dan diberi nama. Jadi sudah punya detak jantung, umurnya kan kalau 4 bulan itu berarti berapa hari ini? 30 kali 4, 120 ya. Kan di dalam hadis yang sahih berarti sudah punya nyawa. Maka kalau setelah dipastikan umurnya di atas 4 bulan atau minimal 4 bulan ke atas nanti, kok meninggal, lahirnya entah nanti kemudian karena meninggal di janin dikeluarkan, atau ada juga teman kami itu keluar terus meninggal. Loh, tadi berdenyut jantungnya kok begitu keluar kok meninggal. Kalau usianya sudah minimal 4 bulan, dianjurkan diakikohi dan diberi nama. Jadi kalau di daftar itu anak kesekian, tapi nanti ada catatannya meninggal di dalam perut atau meninggal saat lahir. Ini menggunakan hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Al-Janaiz. Kemudian ada At-Tirmidzi juga dalam kitab Al-Janaiz, dan Al-Albani mengatakan ini sahih. Apa bunyinya? Wasubtu aw wasibtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirah war rahmah. Janin yang meninggal di perut ibunya, itu tetap disolatkan atasnya, kemudian didoakan, dan dia akan didoakan bagi atau mendoakan bagi orang tuanya dengan ampunan dan rahmat. Jadi asyik itu Bapak Ibu sekalian, itu begitu sudah berusia minimal 4 bulan, sudah bernyawa, maka statusnya sebagian besar ulama ini yang disebut oleh Syekh Qahtani itu statusnya seperti mayit umumnya.
Jadi tetap diperlakukan sebagaimana seharusnya. Apalagi kalau sudah lebih banyak umurnya dari 4 bulan, maka dia dimandikan. Mati ya, tetap kan sudah ada bentuknya ya, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan sebagaimana sholatnya. Memang nanti doanya sih yang beda. Diberi nama, kemudian dimakamkan di, kalau ada di kubur muslimin. Kemarin sempat berkunjung ke makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bapak Ibu pernah ziarah ke makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Belum pernah? Wah, ini harus kita bikin program ini, berarti ini Bapak Ibu. Lama-lama kita bikin program apa? Bapak Ibu yang berkenan, nanti kita bikin program namanya jelajah jejak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi dari Kauman ke Karangkacir. Karena nanti kita bisa lihat di situ banyak makam orang-orang baik ya. Selain ada beliau, ada Kiai Ibrahim ketua kedua, lalu ada Kiai Ahmad Badawi itu ketua Muhammadiyah juga, lalu ada Kiai Haji A.R. Fakhruddin yang sangat terkenal dengan kesederhanaannya. Bayangkan, ketua persyarikatan satu di antara yang paling besar di dunia meninggal tidak punya rumah. Itu terkenal sekali itu. Beliau itu salah satunya, rumahnya kan disewakan oleh PP itu ya. Itu jualan bensin. Jadi kalau jenengan jualan bensin itu harus bangga karena koyo Pak AR. Padahal Pak AR di zaman itu satu di antara tokoh paling berpengaruh di dunia. Karena ketua Muhammadiyah, kemudian diterima dengan sangat baik di kalangan NU juga. Sehingga beliau terkenal. Guyonannya itu kalau ngimami NU terkenal kan. Bapak Ibu, niki tarawih, waktu itu tarawih. Niki berapa rakaat? NU yang jawabnya pinten? 2, 3. Oh iya. Beliau imamnya dengan gaya tenang. Terus sampai berapa itu, jam 8. Bapak Ibu lanjut apa witir? Witir. Oh itu di buku-bukunya sangat populer. Mas saya itu buku tokoh Muhammadiyah paling banyak saya kumpulkan itu malah Pak R. Fakhruddin, karena memang banyak sekali yang nulis atas nama beliau maupun suara Muhammadiyah itu nulisnya banyak. Kalau buku paling banyaknya Kiai NU ya Hadis Syekh ya. Tapi kalau Kiai Ahmad Dahlan memang hampir nggak pernah nulis buku ya, kecuali 1-2 makalah. Tapi kalau Pak R ini Masya Allah ceritanya banyak sekali. Saya mengumpulkan mungkin ada 5 lebih gitu, hanya tentang Pak R. Fakhruddin, tokoh yang diterima oleh banyak kalangan. Nah kembali ke sini, maka ibu bapak sekalian, kalau jenengan diberi takdir kok ada anak janinnya meninggal di perut ibunya atau lahir sudah dalam kondisi meninggal, usianya sudah 4 bulan ke atas, maka perlakukan seperti memperlakukan mayat muslimin yang meninggal dunia. Kenapa? Karena yang seperti ini akan berguna bagi orang tuanya. Termasuk dianjurkan untuk melakukan akikah. Jadi, loh, kalau itu kan meninggalnya masih janin. Iya, kalau memang, tapi ingat hukum awal akikah nggih. Kalau memang tidak mampu ya tidak, karena hukumnya sunnah muakkadah menurut jumhur ulama. Tapi kalau jenengan mau dapat manfaat dari anak ini, maka lakukan akikah untuknya sehingga anak ini seperti umumnya anak yang sudah jenengan didik. Sehingga ketika anak ini nanti di pintu jannah, anak ini yang akan meminta kepada Allah agar jenengan sebagai bapak dan ibunya dimasukkan ke jannah. Makanya Rasulullah SAW pernah mendatangi ada seorang bapak, itu sedih sekali anaknya, dan wajar, masa punya anak meninggal gak sedih kan kayak aneh. Ada bapak itu sahabat itu punya anak meninggal dunia, sedih. Lalu Rasul ketika kesana bertanya, mana yang lebih kau sukai? Anakmu bangun, hidup kembali dan bersamamu sekarang, atau anakmu sudah di pintu jannah?
Begitu kamu besok ke akhirat, maka anakmu sudah menantimu dan menggandeng tanganmu lidukhul jannah, untuk masuk ke jannah. Cara Rasul gitu. Maka kata si ayah ini, ya Rasulullah, saya ridho kalau anak saya nanti menggandeng tangan saya untuk masuk pintu jannah, daripada anak ini bangun hidup kembali. Jadi karena memang sudah kejadian ya, maka itu bisa kita ambil pelajarannya. Nah ini sama, ada janin usianya minimal 4 bulan, perlakukan dia seperti memperlakukan mayat minal muslimin, sama seperti memperlakukan anak yang lahir sehat terus kemudian meninggal dunia, termasuk kalau sakit diatiqohi, kemudian nanti diperlakukan seperti yang sama, kemudian dikuburkan. Kemudian pembahasan keempat. Nah ini kan berkaitan dengan tadi bayi. Sekarang kita masuk ke pembahasan keempat. Ini saya agak percepat nggih. Pembahasan keempat ini membahas tentang ahamiyah al-infaq alal usrah minal halal, yaitu pentingnya memberi nafkah. Ini infak sini maksudnya adalah nafkah kepada keluarga dari yang halal. Jadi jangan pernah menyepelekan memberi nafkah keluarga dari yang halal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasul? 1 dinar itu berapa nggih? Berapa juta? 1 juta. Betul nggih? Sekitar 1 juta ya. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah dengan 1 dinar yang engkau infakkan dalam membebaskan budak, dengan 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dengan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya bagimu di antara semua jenis infak ini adalah yang engkau infakkan, engkau nafkahkan kepada keluarga. Jadi Bapak Ibu, memberi nafkah ini ya salah satu diannya adalah untuk makanan, minuman, pakaian. Ini maksudnya yang sesuai keperluan gitu, bukan yang melewati keperluan ya, atau untuk pendidikan atau untuk yang lainnya. Ini Rasul tegaskan yang paling besar pahalanya adalah yang dinafkahkan untuk keluarga. Wah ini dalil untuk ibu-ibu ya, Pak, gitu ya. Uang belanja Pak, itu paling utama Pak. Itu bukan berarti terus, wah berarti nggak usah infak di jalan Allah, berarti nggak usah membebaskan budak atau semisalnya, nggak usah sedekah untuk orang miskin, bukan. Semuanya utama, maka di semua jenis infak ini yang paling utama adalah nafkah untuk keluarga. Jadi bapak-bapak, ini terutama kan bapak-bapak nih, para kepala keluarga, maka beruntunglah jenengan kalau jenengan itu bisa memberi uang belanja yang halal kepada keluarga. Itu jenengan harus bersyukur. Saya itu kadang diprotes istri saya, karena kalau tiap pekan itu biasanya saya punya jadwal minimal sekali beli snack halal. Jadi saya tandai mana saja jamaah sekitar sini tuh yang jamaah masjid, jamaah pengajian, ibunya pakai jilbab gitu biasanya. Jadi anak saya hafal. Nanti dia yang saya suruh milih. Ini ada beberapa warung. Nah, ini jamaah masjid. Ini apa juga ada ini jamaah masjid. Mau pilih yang mana? Yang pakai jilbab bah. Gitu. Maksudnya ibu-ibunya yang pakai jilbab. Anak-anak saya pernah protes, dia ke satu warung, kok yang jualan nggak pakai jilbab bah? Yuk kita doakan.
agar ibunya mau pakai jilbab, karena itu cuma bantu sementara, cuma sehari itu, setelah itu ya nggak bantu lagi. Jadi kadang kami bagi-bagi ke yang pokoknya yang inilah simbah-simbah atau bapak ibu yang jualan kelontong, terus kami jelas membeli yang tidak boikot, yang ada tanda halalnya. Nah, kemudian satu di antaranya itu saya pasti mengizinkan anak saya itu beli mainan satu, yang 3.000-an itu loh, 3.000, 4.000, 5.000, spon gen seneng. Kenapa ya? Karena itu tadi murah. Kemudian kalau buku jelas, kalau buku belanjanya lebih tinggi. Kalau saya mainan itu cuma 3.000 kali 4 ya, cuma 12, 15, maksimal 20.000. Tapi kalau buku, nah itu boleh 50 sampai 100 per bulan, nggak apa-apa, aman. Tapi kalau kenapa? Karena lebih mulia, harus lebih mulia. Nah, ini bagian yang kita harus sadari, membelikan buku mainan untuk anak, anak kemudian ridho dengan kita, anak kemudian terdidik di atas Islam yang benar. Mainannya harus kita perhatikan, ya. Mainan yang mendidik anak. Insya Allah itu masuk dalam a'dhamuha ajrun, yang pahalanya paling besar. Berikan makanan, minuman yang halal thayyib, buku yang baik, mainan yang mendidik, itu semua a'dhamuha ajrun. Ini tentu sesuai dengan standar masing-masing keluarga. Tidak sama antara satu dengan yang lain. Saya pernah nih Bapak Ibu belanja buku di toko buku khusus bahasa Inggris di Jakarta. Lihat harganya itu, mau beli satu sudah dredeg. Harganya satu buku itu minimal 100.000. Wah, ini harganya kok rada horor-horor gini. Lalu datanglah satu keluarga non-Islam. Itu bapaknya itu, nah, kamu ngambilnya bukan ini, langsung ngambil keranjang belanja. Anak dikasih satu-satu. Saya batin, saya mau ngambil satu aja, mikir-mikir, ini anak itu ngambil, jadi satu anak itu habis berapa juta saya nggak tahu. Ya Allah, makanya saya itu, saya keluar dari sini harus beli minimal satu buku. Wah, ngisin-ngisin. Tapi saya lihat, ini PR juga bagi kita ya. Jadi saya nggak tahu seberapa kaya keluarga ini, tetapi urusan buku itu keluarga ini kok, ya itu royalnya luar biasa. Karena saya juga pernah dengar ada teman sini ini yang jualan buku ini, Pak Wahyu sering pesen, oh Pak Yusuf bukunya sudah ada katanya Pak Wahyu, Pak Sidik gitu. Dan tadi belanja buku ke sana, itu sering Ustaz, ini ada orang luar Jawa non Islam, itu kalau belanja 2 bulanan, sebulanan itu mesti minimal sekian juta. Oh Masya Allah. Jadi memang ada upaya serius di kalangan setiap kelompok ini ya, muslim maupun non muslim, itu untuk berlomba-lomba membeli buku, dan tentu saja bukan hanya dikumpulkannya, tapi kemudian dipelajari dan disersamai. Makanya nanti kapan-kapan bapak-bapak, ibu-ibu, kita berkunjung ke ini ya, ke keluarga-keluarga yang punya referensi buku agak banyak. Ini Pak Yusuf ini berapa Pak Yusuf? 10.000-an ya? Saya udah baru 2 kali atau 3 kali ke sana ini melihat. Nanti kapan-kapan. Jadi rencananya untuk menghidupkan kembali budaya baca buku yang bergizi, bukan yang ecek-ecek ya. Insya Allah nanti saya mau bikin program namanya Ada Story di Balik Ngopi. Jadi sambil ngopi kayak gini ini kita diskusi buku, tapi keliling-keliling ya. Tadi contohnya ke tempatnya Pak Sidik, Pak Yusuf rencananya nanti ke Projumedia atau ke tempat-tempat yang orang itu di situ diskusi bincang tentang literasi. Nah, kembali ke sini, maka ibu bapak sekalian, yang kita infakkan untuk keluarga kita dalam rangka nafkah, ini terutama nafkah, berarti ini terutama makanan, minuman, pakaian dan semisalnya, itu yang pahalanya paling besar. Oleh karena itu wajib bagi para orang tua, khususnya bapak, untuk memberikan nafkah min halal, li'annallah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ayyuhan nas innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Ini hadis Rasul ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala haramkan yang haram. Contohnya riba, kemudian pencurian, kemudian perampokan, kemudian
nyopet, semacam-macam bentuknya itu ya. Semua bentuk yang Allah larang itu, termasuk gosok. Di pondok ini terkenal gosok. Gosok ini kenapa? Memakai milik orang tanpa izin. Ini saya tadi contohnya nih, namanya anak yang menemukan tiba-tiba mereka itu rebutan, ada 3 anak kecil saya lupa kelas berapa, kutab itu rebutan. Rebutan mungkin prakutab gitu. Rebutan mainan, menemukannya di sajadah. Saya ajak ngobrol sini kumpul. Apa yang kalian rebutkan? Ini Ustaz. Jadi cuma napa niku istilahnya. Sekrupnya agak gede. Sama tempat tutup sekrup. Ini milik siapa? Nemunya di mana? Nemunya di sini. Nah, milik kalian enggak? Bukan. Kalau bukan milik kalian, walaupun hanya 1 sekrup, walaupun hanya sebutir nasi, kalau bukan milik kalian itu tetap namanya mencuri. Ya. Dia mencuri. Ngobrol-ngobrol sedikit kita habis itu. Oke, berarti apa yang harus dilakukan? Dikembalikan. Kalau besok lagi mau menemukan sesuatu atau mau memakai sesuatu yang bukan miliknya, izin kepada pemiliknya. Yang namanya anak-anak kadang gitu. Anak saya itu kadang kalau nemu sesuatu di jalan itu dikiranya nemu miliknya. Oh, itu kok disembunyikan apa, Nak? Apa? Coba Abah lihat. Oh, ini nemunya di mana? Ini milikku kok. Iya, miliknya Umar. Umar nemunya di mana? Oh, kira-kira ini kalau yang punya itu nanti nyari kira-kira pengen balik apa enggak? Diajak diskusi waktu itu 3 tahun terutama. 3 tahun itu kan anak lagi seneng nemu apa dikira miliknya itu. Nah, terus kemudian ya diajak untuk mengembalikan. Kelihatannya sepele, tetapi bentuk-bentuk seperti ini itu bagian yang penting yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita semenjak kecil. Kalau dia mengambil barang bukan miliknya, entah milik orang lain atau nemu, maka kita harus sadarkan anak ini laisa minal halal. Ini bukan termasuk yang halal. Jangan sampai kemudian anak menganggap itu halal. Maka semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tidaklah pantas orang-orang beriman memakainya, memberikannya sebagai nafkah bagi keluarganya. Kenapa? Karena tadi innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Oleh karena itu telah banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan hal ini. Contohnya ini disebutkan oleh mu'allif ada di surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila akhiril ayat. Dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kemudian ada ayat yang jenengan mungkin sudah hafal ya, minimal depannya. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah atau neraka wa'illah untuk orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wajanuhum yukhsirun, dan seterusnya. Bapak Ibu, al-mutaffifin kata ulama itu adalah aslinya al-mutaffifun ya, tapi karena ada li jadi menjadi mutaffifin. Al-mutaffifun itu adalah orang yang curang walaupun timbangannya cuma 0,00 gram. Jadi curangnya itu bukan banyak, curangnya itu amat sangat sedikit, nggak nyampe 1 gram. Ada orang curang itu kan 1 gram, 2 gram, 0,1 gram kan nggak kerasa. Tapi 0,1 gram kali 1 ton, nah, lumayan. Curangnya dikit, nggak kerasa. Itu sudah diancam oleh Allah neraka, celaka bagimu. Yang curang dalam urusan ini khususnya timbangan. Kalau dia menjual untuk orang, dia pengennya untung. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, dia pengennya pokoknya harus persis
Makanya saya dulu itu terkesan dengan dosen kami. Beliau seingat saya orang non-Islam, Hindu kalau nggak Buddha, lalu masuk Islam, namanya Prof. Yapsir Gandiwirawan. Itu beliau itu kalau pesen sengaja, kadang beliau pesen becak itu sengaja. Zaman becak masih ngetren di UGM ya. Sekarang kan sudah nggak ada becak di UGM. Itu beliau begini, kalau pesen becak itu sengaja. Mintanya berapa, selama itu masuk akal, langsung beliau, iya Pak. Itu langsung nggak pakai protes. Iya Pak. Kenapa? Kata beliau waktu itu di kelas. Suaranya memang pelan kalau beliau. Kita ini kalau jadi tukang becak, terlalu menyebutkan angka, tidak pengen tidak pengen dikorting, tidak pengen diturunkan harga. Wong harganya sudah sesuai dengan tenaga dan jalan. Tapi kalau kita tuh jadi penumpangnya, pengennya semurah mungkin. Lupa kalau tukang becak itu ya perlu tenaga. Nah itu Masya Allah, itu bagi saya sangat mengesankan. Iya ya, kadang kita itu tidak memposisikan diri sebagai orang yang melakukan pekerjaan itu, yang dia perlu tenaga, perlu pikiran, perlu waktu untuk melakukan pekerjaannya tersebut. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita pada posisi penjual maupun pada posisi pembeli, ya kita pada situasi konsumen atau produsen sama, kita harus bersikap seadil mungkin. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda tentang penjual dan pembeli. Kalau keduanya jujur, maka Allah akan berkahi bai'ihima, akan berkahi jual beli mereka. Kalau ada yang bohong, ada yang curang, maka Allah cabut keberkahan dari jual belinya. Jadi ini ancaman yang sangat serius dari Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dua orang jual beli, kemudian mereka itu sama-sama jujur, maka pisah kemudian berkah. Makanya nanti di kalangan para ulama, haramnya, sampai tegas, ada yang mengharamkan, haramnya berdagang dengan orang yang terkenal curang, sehingga hampir pasti dia curang. Itu malah nggak boleh. Kenapa? Karena jual belinya enggak berkah. Makanya saya lagi seneng ini beli buku-buku di orang-orang yang yang jujur. Kadang kalau jangan beli online itu kan kadang ada yang jujur, ada yang enggak ya. Ini kemarin ada ini orang jualan di online. Itu jelas ditulis semua daftarnya itu. Kebetulan saya yang pesan. Harganya juga saya tahu. Begitu dibuka itu enggak ada bukunya 4. Harus diklaim baru kemudian dia beri pilihan. Oh iya kok. Oh jelas tulisannya ada bukunya, kok dibuka nggak ada bukunya. Nah ini yang kayak gini itu, karena saya cuma pesan via teman ya, ini harus ditandai. Kenapa? Karena yang seperti ini kalau perlu di blacklist. Ini tadi nggak berkah. Baik kita sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Nah ini hati-hati. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan para penjual. La yadkhulul jannata man nabata lahmuhu min suhtin annar awlabih. Tidak masuk jannah yang dagingnya itu tumbuh dari hal-hal yang haram. Neraka itu lebih pantas baginya. Termasuk bagian yang haram itu adalah, satu diantaranya adalah tadi hasil jual beli yang tidak baik, atau hasil tadi ya yang di awal sudah dibahas oleh penulis, mau itu tipu-tipu, mau itu mencuri, mau itu riba dan segala jenisnya. Maka daging yang tumbuh dari hal-hal semacam itu lebih pantas untuk masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW secara khusus itu kan ada hadis terkenal gitu, dagang itu pintu barokah.
Tetapi di hadis yang lain Rasul mengancam para pedagang. Jadi 9 dari 10 pintu jannah itu dagang. Tapi ada juga dagang yang diancam oleh Rasul. Inna tujar yab'atsuna yaumal qiyamah fujjaran illa man ittaqallah wa barra wa shadaqa. Sesungguhnya para pedagang itu dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi fajir, dalam kondisi banyak dosa, banyak maksiat, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, yang melakukan berbagai jenis ketaatan, dan kemudian mereka jujur. Jadi ancaman dulu, besok para pedagang dibangkitkan dalam kondisi banyak dosa. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasul ketika menyebutkan inat tujarohumul fujjar, sesungguhnya para tajir itu fajir, sesungguhnya para pedagang itu banyak atau pelaku dosa atau banyak dosanya. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, alaisa qad ahallallahu al-bai'lu, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Maka Rasul menjawab, bala, walakinnahum yuhadditsuna fayukadzibun. Iya, tapi mereka ini, para pedagang ini, ada yang mereka itu berbicara dodolan itu dan berdusta. Makanya kalau dagang itu nyarinya untung dunia itu mudah sekali terjatuh kepada dusta. Wayahlifun wayu'adzimun. Mereka itu bersumpah dan berdosa. Makanya sumpahnya itu sumpah, wah ini benar nih, nggak ada cacatnya. Ternyata ada cacatnya. Saya itu beberapa kali beli produk dari luar negeri. Salah satunya itu dari Jepang. Jadi kalau Jepang itu kalau ada cacatnya itu sampai disebutkan. Padahal setelah sampai itu cacatnya kita bingung, cacatnya yang mana? Ternyata cuma gores kecil sekali. Jadi kalau nggak kita perhatikan itu nggak kelihatan. Tapi itu sudah disebutkan. Ini karena ada cacatnya di sebelah sini, ada fotonya. Itu harganya jadi turun. Turunnya lumayan Pak, 1-2 juta. Wow, jadi kerasa sekali. Tapi kalau di Indonesia itu kadang kondisi bagus. Sampai sini astagfirullah, sampai sekolah di. Jadi maksud saya ini PR bagi kita ya. Saya juga harus, kita semua lah, bagaimana muslimin Indonesia itu yakin bahwa kalau kita dagang jujur itu dapat pahala dari Allah Ta'ala, bukan malah dosa. Mosok kita kalah sama orang-orang Jepang yang belum Islam ini. Tapi alhamdulillah sekarang banyak sekali orang Jepang yang masuk Islam ini. Ada upaya untuk kemarin infak untuk pembuatan masjid di daerah Jepang. Ini banyak Ustadz Jogja yang ikut membantu. Terakhir, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ini kabar gembira. Ada pedagang, dia jujur, dia amanah, terpercaya, itu levelnya bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada. Nah ini jadi tetap ya, dagang itu pahalanya besar. Maka selamat berdagang. Semoga jenengan termasuk bagian yang as-saduq al-amin, sehingga kelak insya Allah dibangkitkan bersama para nabi, para siddiq dan para syahid. Demikian, Allahu a'lam bishawab.